Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin segarkan raga. Video pertama sudah selesai, sekarang lanjut video 2. Video 2, menu-menu si apik. Kita sudah mendaftarkan badan usaha, maka ketika kita login ya akan muncul ya daftar usaha yang sudah kita buat di si apik. Di laptop saya ada fotokopi berkah, kemudian ada Busanaku tes yang baru saja dibuat. Ya, kita klik Busanaku tes. Ya. Kemudian ada sapaan, halo Dwi Rahayu cantik, selamat datang di si apik. Ayo kita mulai usaha kita hari ini. Ya, kita akan mengeksplor ya menu-menu apa yang ada di aplikasi si apik ya. Kita mulai dari menu data. Silakan diklik menu data. Ya, kemudian di sini datanya ada data bahan material ya. Jadi bahan-bahan apa saja yang kita gunakan ya. Itu nanti kita perlu input di sini ya. Kemudian data barang jadi. Ini adalah untuk menginput ya, mendata ya barang-barang jadi yang kita hasilkan. Ya, nanti masing-masing jenis kita input di sini. Kemudian data satuan ya. Satuannya apakah meter, kilogram gitu ya. Kemudian sebagian sudah ada di aplikasi si apik ya. Kalau ada yang belum terdaftar di si apik kita bisa tambahkan. Kemudian ada data kategori bahan material ya. Ada data mata uang, ini kalau Bapak dan Ibu sudah ekspor impor ya. Kemudian data pelanggan, data pemasok, data ini nanti kita isikan ya. Pemasok kita siapa saja, ya pelanggan kita siapa saja, nanti ada caranya di video ketiga ya. Kemudian data aset lain ya. Data aset ini untuk data aset yang bisa disusutkan seperti bangunan, kendaraan, peralatan, ya, mesin ya. Kemudian data aset lain ini untuk menginput data aset yang tidak disusutkan, yang nilainya tidak berkurang seperti tanah ya. Kemudian ada data kas falas, ini kalau Bapak dan Ibu sudah ekspor impor ya. Selanjutnya ada data pemberi pinjaman. Nanti kalau Bapak dan Ibu usahanya berkembang, ya pinjam ke bank atau ke lembaga lain, nanti bisa diisi di sini ya, data pemberi pinjamannya. Kemudian ini data pemberi pinjaman yang selain bank ya. Kalau untuk yang bank tersendiri ya menunya, data bank pemberi pinjaman. Kemudian ada data beban lain. Ini apabila Bapak dan Ibu membayar beban, kemudian ketika mau diinput di si apik, nama beban itu tidak ada, tidak terdaftar, maka gunakan gunakan beban lain. Ya. Kemudian ada data saldo awal. Ya. Data saldo awal artinya apa? Artinya ketika Bapak dan Ibu memulai ya mencatat menggunakan si apik, maka tadi sudah kita tentukan periode awalnya adalah tahun 2022 bulan Januari. Maka di tanggal 1 Januari tahun 2022 asetnya berupa apa saja ya, maka dituliskan di sini ya di data saldo awal. Nanti akan dicontohkan di video berikutnya, video keempat ya. Ya, kemudian kita lanjut mengeksplor menu transaksi ya. Diklik transaksi, kemudian Bapak dan Ibu kita akan mengeksplor data transaksi. Menu-menunya ada menu penerimaan, menu pengeluaran.
Kemudian di menu penerimaan ada penjualan. Ini untuk mencatat apa? Transaksi menjual barang atau produk ataupun jasa, ya, baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian ada penerimaan utang. Maksudnya apa? Maksudnya kita menerima pinjaman dana dari bank atau dari pihak lain, ya. Yang ketiga ada penerimaan modal, maksudnya uang dan barang yang diserahkan oleh pemilik badan pemilik usaha sebagai modal usaha. Kemudian ada penerimaan berupa penghasilan lain, yaitu untuk mencatat penghasilan selain dari penjualan, ya, seperti penghasilan bunga atau dari penjualan aset tetap, ya. Kemudian ada di sebelah kanan ada pengeluaran, ya. Untuk transaksi pengeluaran berupa pembelian bahan material. Ini adalah untuk mencatat pembelian bahan material yang akan digunakan. Kemudian ada pengeluaran kewajiban. Maksudnya apa? Untuk melunasi, ya, untuk melunasi utang. Ketika mau melunasi yang sebelumnya kita pernah mendapat pinjaman. Nah, ketika kita mau membayar, mencicil utang tersebut, maka kita pilih menu pengeluaran, kemudian kewajiban. Kemudian ada menu pengeluaran yaitu pembelian aset tetap. Ya, ini untuk apa? Untuk membeli aset tetap, ya, membeli aset, ya, tetap maupun non tetap, ya. Kemudian ada beban, ya, pengeluaran berupa beban, yaitu untuk ketika Bapak dan Ibu membayar beban-beban operasional usahanya, ya. Nah, lanjut, ya, di bagian bawahnya, ya. Nah, Bapak dan Ibu klik, ya, yang ini, ya, di ke bawah, ya, di klik di bawah ke bawah, maka akan muncul di transaksi bagian kiri ada transaksi penarikan dari bank, ya, penarikan dari bank, ya. Ini adalah bagian dari penerimaan, ya, berupa penarikan dari bank. Maksudnya Bapak dan Ibu mengambil uang yang ada di rekening bank, ya, mengambil uang dari bank. Kemudian pendapatan diterima di muka, ini adalah untuk mencatat pendapatan yang diterima di awal, ya, atas sejumlah pendapatan tertentu untuk keperluan periode mendatang. Ya, contoh mudahnya kalau Bapak dan Ibu mendapat pesanan, ya, mendapat pesanan dari pelanggan yang ingin pesen produk Bapak dan Ibu, kemudian dia titip uang muka, ya. Ini termasuk pendapatan diterima di muka, ya. Kemudian penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini adalah untuk menghapus piutang, ya, yang menurut Bapak dan Ibu sepertinya nggak akan bisa dilunasi, gitu, ya. Kemudian atau ada setoran ke bank, ya. Ini adalah menu untuk menabung, ya. Bapak dan Ibu setor uang, maksudnya, ya, hasil penjualannya misalkan diterima tunai kas, ya, kemudian mau disetorkan ke bank, maka menunya adalah menu setoran ke bank. Cari, ya, di bawah bagian dari pengeluaran, ya, setoran ke bank. Kemudian ada menu penarikan modal. Ini kalau Bapak dan Ibu mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi, ya. Misalnya untuk Bapak dan Ibu mau bayar arisan, ya, tapi uang dari papa, ya, uang dari suami nggak ada, ya, sudah habis, maka Bapak dan Ibu terpaksa mengambil uang usaha, uang toko diambil, maka dicatatnya, apakah dicatat? Dicatat. Apakah boleh mengambil uang usaha untuk pribadi? Boleh, ya. Nah, apakah dicatat? Harus mencatatnya menggunakan menu penarikan modal, ya. Kemudian pemindahan saldo rekening. Ini kalau Bapak dan Ibu rekening usahanya ada lebih dari satu bank. Ada Mandiri, BRI, BNI, ada BSI, BCA, ya.
maka kalau dipindahkan dari satu bank ke bank lain, maka gunakan ini, dicatat menggunakan menu pemindahan saldo rekening. Selanjutnya di menu pengeluaran ada beban dibayar di muka. Ya. Beban dibayar di muka maksudnya Bapak dan Ibu misalnya membayar sewa ruko untuk 3 bulan ke depan. Ya, ini termasuk beban dibayar di muka. Kenapa? Karena si Apik membuat laporannya bulanan, ya, bisa membuat laporan bulanan sehingga kalau Bapak dan Ibu membayar beban untuk lebih dari 1 bulan, maka dicatatnya menggunakan menu beban dibayar di muka. Supaya nanti oleh si Apik nanti beban tersebut dialokasikan sesuai dengan periodenya. Misalkan membayar untuk 3 bulan, maka tiap bulannya nanti akan dialokasikan secara otomatis oleh si Apik. Atau membayar untuk setahun, membayar sewa ruko untuk 2 tahun, maka gunakan menu beban dibayar di muka. Dan yang terakhir adalah ada menu stok opnam bahan material. Maksudnya apa? Maksudnya ini kalau di akhir periode, ya, di akhir periode bahan-bahan materialnya yang tersisa apa saja, jumlahnya berapa, maka dicatat, ya, tiap bulan harus dicatat, ya, digunakan menu stok opnam bahan material. Selanjutnya kita akan mengeksplor menu laporan, ya. Ya, kita klik laporan, kemudian di sini ada laporan posisi keuangan ini atau neraca istilah lainnya, ya. Ini menunjukkan di tanggal tersebut, ya, di tanggal yang Bapak dan Ibu pilih, ya, atau di akhir bulan yang Bapak dan Ibu pilih, posisi asetnya berapa, ya, hartanya berapa, aset atau harta, kemudian utang perusahaan berapa, kemudian modalnya berapa. Kemudian ada laporan rincian, ini adalah rincian per pos keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi, ya, kalau diklik di sini melaporkan untuk periode bulan ini, ya, labanya berapa, ya, penghasilan berapa, beban berapa, kemudian labanya menjadi berapa. Kemudian dilengkapi ada laporan arus kas, ini berarti kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa. Ya. Ada laporan histori transaksi, ini Bapak dan Ibu, ini adalah kalau diklik maka akan muncul transaksi yang sudah Bapak dan Ibu catat di si Apik. Nah, ketika mau mengedit, memperbaiki salah satu catatan yang sudah dibuat, maka menggunakan menu ini, laporan histori transaksi. Atau mau ada yang salah, mau dihapus juga di sini dilihat. Ya. Kemudian ada laporan kinerja keuangan. Ini merupakan rincian kinerja keuangan. Ya. Laporan tren ini melaporkan perkembangan dari bulan ke bulan. Ya. Kemudian ada laporan analisis beban usaha tahunan. Ya. Ini merupakan, ya, dalam setahun beban usahanya apa saja. Ya. Nanti bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita ke pengaturan, ya. Apa saja? Ada backup, ya. Backup ini adalah untuk membackup, ya, untuk menyimpan data yang sudah dicatat. Ada restore, ini adalah untuk memunculkan, ya, dari data yang sudah di backup, kemudian mau kita munculkan di aplikasi si Apik kita, ya. Kemudian ada daftar user. Ini Bapak dan Ibu bisa mengatur nih siapa saja yang boleh mengakses, ya, si Apik yang ada di laptop atau HP Bapak dan Ibu. Dan juga sekaligus membatasi atau memberi hak kepada tiap-tiap orang ini, dia bisa melakukan apa saja. Nanti bisa diatur di menu daftar user. Kemudian ada info aplikasi, ini terkait dengan aplikasi si Apik. Dan ada info perusahaan, ini adalah berisi data perusahaan yang sudah diinput. Kalau mau diedit bisa dari sini. Ya.
Selanjutnya ada menu ganti usaha. Ya. Ini kalau kita klik nanti akan muncul ya badan usaha yang sudah di input di laptop kita, di HP kita. Ya. Nah, kalau mau dihapus yang nggak dipakai bisa dari sini. Ya. Klik hapus ya kalau tidak dipakai. Kalau kita mau masuk ke salah satunya, tinggal diklik di salah satunya. Ya. Kemudian ada uh, ya yang terakhir ini ya, kita klik ini ya clear cache ya. Yang paling bawah ini adalah membersihkan ya proses membersihkan ya membersihkan data-data di laptop ataupun di HP yang tidak digunakan ya. Ya, kemudian kita klik OK kalau sudah selesai. Demikian menu-menu si Apik. Ya, jika mengantuk, minumlah kopi, kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan lahir akuntansi, ikuti terus videokan.